Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komalasari, NPM 201741500145. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang media pembelajaran. Sebelum saya mengulas media pembelajaran yang akan saya bahas, kita harus tahu dulu apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, atau juga keterampilan peserta didik, sehingga mendorong peserta didik agar terjadinya proses belajar mengajar. Di masa pandemi seperti ini, guru mau tidak mau harus merubah strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pandemi di saat ini. Salah satunya adalah metode pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring atau online bisa menggunakan metode atau media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Moodle Electronic Learning. Apa itu Moodle Electronic Learning? Moodle adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar yang berbasis internet atau situs web, yang menggunakan prinsip social construction pedagogi. Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi atau dikenal sebagai konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Martin Daugiamas yang telah lulus ilmu komunikasi dan pendidikan merupakan orang pertama yang menulis Moodle versi pertama. Daugiamas memulai PhD untuk menguji kegunaan software open source untuk mendukung epistemologi pengajaran dan pembelajaran menggunakan komunitas berbasis internet. Di dunia e-learning Indonesia, Moodle lebih dikenal fungsinya sebagai Course Management System atau Learning Management System atau yang dikenal sebagai LMS. Dengan tampilan seperti halaman web pada umumnya, Moodle memiliki fitur menyajikan kelas atau course di mana pengajar dapat mengunggah materi ajar, soal, atau juga tugas. Murid bisa login ke Moodle kemudian memilih kelas yang disediakan atau didaftarkan oleh admin untuknya. Adminnya bisa merupakan IT sekolah ataupun guru itu sendiri. Aktivitas murid di dalam Moodle dapat dipantau progres dan nilainya oleh admin. Sebagai LMS, Moodle memiliki tipikal fitur yang sama dengan LMS pada umumnya. Fitur-fiturnya yaitu assignment submission, forum diskusi, pengunduh arsip, chat, peringkat, kalender online, berita, kuis online, dan juga wiki. Developer dapat meningkatkan konstruksi modular pada Moodle dengan menciptakan plugin untuk fungsi-fungsi baru yang lebih spesifik. Infrastruktur Moodle mendukung banyak tipe plugin. Yang pertama, aktivitas, termasuk permainan matematika dan acakata. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya. Yang ketiga, jenis-jenis pengisian data. Yang keempat, jenis-jenis pengisian soal. Bisa berupa pilihan ganda, benar atau salah, dan mengisi titik-titik. Yang kelima, tema bergambar. Yang keenam, metode autentifikasi yang membutuhkan akses menggunakan username dan password. 7. Metode penyaringan pembelajaran. Yang kedelapan, penyaring konten. Moodle mendukung paket pembelajaran dalam format SCORM. SCORM atau Shareable Content Object Reference Model. SCORM adalah standar pendistribusian paket pembelajaran elektronik yang dapat digunakan untuk menampung berbagai macam format materi pembelajaran dalam bentuk teks, animasi, audio, ataupun video. Moodle menyediakan paket perangkat lunak yang lengkap. Moodle plus Apache plus MySQL
plus PHP yang dapat diunduh di Moodle. Persebaran Moodle. Pengguna dapat menginstal Moodle dari berbagai sumber, namun tetap membutuhkan keahlian teknis daripada penginstalan otomatis, seperti menggunakan paket dari Debian. Persebaran siap pakai menggunakan Moodle Turnkey atau menggunakan installer Bitnami. Beberapa penyedia hosting Moodle gratis mengizinkan pendidik untuk menciptakan kelas online berbasis Moodle tanpa harus memiliki pengetahuan server atau installer. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana penggunaan Moodle. Nah, cara penggunaan Moodle itu ada dua opsi login, yaitu login sebagai admin atau guru dan juga login sebagai siswa. Tentunya sebelum mengulas bagaimana cara login ke Moodle, kita harus mendownload dulu Moodle. Nah, ini saya udah download Moodle. Seperti ini aplikasinya. Coba kita klik dan tunggu sebentar. Waiting progress, dan seperti ini tampilan depan Moodle. Jadi di depannya itu ada alamat situs atau pindai kode QR. Jadi alamat situsnya itu adalah alamat situs yang sudah dibuat oleh admin atau guru, bisa juga langsung pindai kode QR. Alamat situs ini adalah alamat situs yang telah dibuat oleh guru, lalu juga guru itu sudah menyiapkan username dan juga password untuk anggotanya atau muridnya. Pertama yang akan saya ulas adalah bagaimana cara login sebagai guru atau sebagai admin. Jadi setelah mendownload aplikasi Moodle, kita masuk dulu ke akun Google. Kita ke Google, lalu kita klik gnomio.com. Nah, gnomio.com ini tujuannya adalah untuk men-setting atau mengatur halaman pada kelas. Jadi untuk admin menyajikan sebuah fitur kelasnya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini tampilannya, yaitu create your sheet. Jadi di sini ada perintah untuk membuat URL dan memasukkan email. Kita ambil contoh, itu saya udah beberapa kali nyoba. Ambil contoh, ketik seperti itu. Apa aja bebas, jangan lupa masukin email dan klik setuju, lalu klik OK. Nah, setelah selesai membuat URL, lalu kita tinggal nunggu email masuk. Email yang masuk itu berupa pemberitahuan username dan password. Kita klik email, siapa tahu udah datang. Dan ada kotak masuk nanti. Nah, ada kotak masuk dari gnomio.com yang isinya adalah informasi kita untuk login, terutama untuk admin ya, itu ada username dan password. Nah, sekarang kita salin dulu passwordnya. Kita salin passwordnya dan kita akan men-setting tampilan pada Moodle admin. Jadi link atau URL yang sudah kita buat tadi kita klik lagi. Nah, seperti ini tampilan depan atau dashboard pada Moodle. Di atas itu ada bisa login di atas, di bawah juga sebenarnya ada, kita bisa login di atas atau di bawah. Nah, ini tampilan depannya atau dashboardnya sebelum kita memasukkan username dan password. Lalu kita klik login. Nah, seperti ini tampilan ketika kita klik login. Kita masukkan username-nya yaitu admin dan masukkan password yang tadi sudah dikirimkan lewat email kita. Kita klik. Ini bebas ya, mau disimpan atau tidak. Nah, ini sudah masuk ke tampilan setting untuk halaman Moodle sebagai admin.
Di sini seperti ini tampilannya. Nah, di sini admin bisa mengatur semuanya ya. Contohnya bisa mengatur tampilan kelas, apa yang akan disajikan di kelas, membuat username dan password murid, dan juga dapat menyajikan soal, tugas, juga materi ajar. Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya ya. Nah, di sini guru bisa melihat siapa saja murid yang masuk ke Moodle atau ke kelas yang sudah admin buat. Progres murid ini bisa dilihat siapa yang terakhir masuk, siapa yang terakhir mengakses Moodle di kelas yang sudah admin buat. Pokoknya progres dan nilai murid itu bisa dipantau oleh admin dan guru itu sendiri. Di sini juga ada timeline. Bisa dilihat sesuai dengan tanggal dan bisa juga dilihat sesuai dengan kelasnya. Nah, di sini ada online users karena saya belum memasukkan murid atau menginput murid dan membuat username dan passwordnya. Jadi di sini yang melihat dan yang tampil hanya saya, gitu ya. Cuma ada admin user atau itu saya sendiri. Di dalam tampilan Moodle juga di opsi setting ini ada kalender online dan juga wiki. Di sini bisa mengatur upcoming event, yaitu seperti guru atau admin ini bisa mengatur, nanti bisa memberitahu murid kapan akan ada kuis atau ulangan harian. Nah, di sini ada dashboard, sheet home, kalender, private files, content bank, dan sheet administration. Ini dashboard yang awal tadi. Nah, kita masuk ke home. Home itu adalah profil admin. Di sini sebelum saya otak-atik, di situ bisa memasukkan foto admin. Admin bisa mengupload file di profilnya dan bisa mengunduh arsip dan bisa juga menyimpan juga mengupload tugas ataupun materi ajar di setting flag ini. Nah, ini adalah untuk pengaturan ya. Jadi kalau misalnya murid itu ada masalah ataupun keluhan pada saat masuk Moodle, ini di konten yang tadi di sheet administration. Jadi untuk mengatur username dan password murid. Nah, kalau untuk login sebagai siswa, yaitu jadi siswa itu harus menanyakan dulu kepada murid URL yang disepakati untuk kelas mereka apa, lalu setelah itu menanyakan username dan password. Dan tentunya sebelum menggunakan aplikasi Moodle harus mendownload dulu aplikasinya. Kelemahan dan kelebihan Moodle: yang pertama, sistem jaringan dan keamanan yang dapat disetting sendiri. Yang kedua, ruang akses yang dapat dibatasi dengan jaringan yang dibuat karena akses masuknya itu menggunakan username dan juga password yang dibuat oleh admin. Ketiga, sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan user. Yang keempat, fiturnya lengkap untuk sebuah proses pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir, fiturnya ini menarik dan didesain untuk memudahkan para guru atau dosen membuat konten yang menarik dan juga fleksibel. Kelemahan Moodle: yang pertama, membutuhkan pemahaman lebih tentang sistem yang ada di dalam aplikasi Moodle. Yang kedua, perlu tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator untuk membangun sistem e-learning tersebut. Yang ketiga, membutuhkan hardware yang lumayan bagus. Sekian pemaparan dari saya tentang aplikasi Moodle yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh yang sesuai pada kondisi pandemi di saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.